Hai semua, kembali lagi di channel ini. Kemarin ada yang tanya, Bang, Irena kok udah punya anak ya? Ya, waifu kalian udah jebol ya. Di sini akan saya jawab. Nama asli dari gadis bocil elf itu adalah Iris Meteor. Kok ada Meteor? Ya siapa lagi kalau bukan Art. Kalian bisa lihat di video penjelasan singkat detail. Sudah paham? Kalau begitu kita lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten ini dan supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar lanjutan anime. Terima kasih. Setelah insiden kemarin, scene awal memperlihatkan Sylvie yang baru saja kena marah oleh Olivia Sensei. Sebab Sylvie sudah merusak dapur hotel dengan memasang jebakan sihir. Tujuannya sudah pasti untuk menjaga rasi iblis atau musuh agar tidak bisa menculik Irena lagi. Tapi malahan kentang goreng yang sudah dipesan oleh Olivia ternyata ikut terkena dampaknya. Sehingga saat ini Sylvie dimarahin habis-habisan oleh Olivia sampai larut malam. Keesokan harinya acara piknik mereka pun berlanjut. Para siswa mulai mendatangi gereja utama yang dimana terdapat seorang pendeta yang senantiasa membagikan pidato Varvatos saat membawa perdamaian pada dunia tersebut. Di sana semua siswa sangat antusias karena bisa mendengar ucapan Varvatos, Raja Iblis, meskipun tidak secara langsung. Sedangkan Art Meteor, ia merasa sangat malu setelah mendengar pidato dari sang pendeta, bahkan Art Meteor ingin sekali pergi dari tempat itu. Akan tetapi, Sylvie yang berada di belakang Art pun dengan senang hati tertawa dengan keras. Sontak hal itu menjadi pusat perhatian bagi semua orang, termasuk sang pendeta. Sang pendeta pun marah karena Sylvie dianggap menjelekkan pidato Varvatos, Raja Iblis. Tapi jika itu Sylvie yang biasa, maka ia akan kembali tertawa keras dan berkata, "Aduh, pidato apa-apaan itu, gajel." Begitulah di pikiran Art saat ini. Sayangnya Sylvie langsung meminta maaf kepada sang pendeta. Ya tentu saja Art terkejut dengan jawaban Sylvie, begitupun dengan Olivia. Singkat cerita, Art pun berbicara kepada Irena dan juga Ginny mengenai tingkah laku Sylvie yang berbeda dari biasanya. Mereka menyimpulkan bahwa Sylvie telah dihipnotis seperti acara festival sekolah. Maka dari itu, mereka bertiga memutuskan mengikuti kemana perginya Sylvie. Di sini saya singkat aja, Sylvie pergi ke arena petarung yang ada di kota itu dan ikut partisipasi setelah mendapat tantangan dari sang juara. Kemudian hasil kemenangan dari turnamen disumbangkan kepada panti asuhan. Lalu kegiatan lainnya seperti membantu toko roti, hingga pada akhirnya Sylvie datang menemui seorang kakek-kakek tua. Di sana mereka berdua berbincang mengenai masa lalu kakek tua. Tapi Sylvie yang tak ingin mengingat masa lalu, ia pun meminta kepada sang kakek agar membicarakan masa depan. Sang kakek pun berkata, "Kalau begitu aku ingin mati dengan layak seperti kesatria." Ternyata kakek tersebut adalah mantan kesatria terkuat pada masanya. Namun karena sudah tua, ia tidak diperbolehkan bekerja lagi. Alhasil hidup mereka mulai susah dan istrinya pun sudah tidak ada. Sang kakek bertanya kepada Sylvie tentang nama. Sylvie menjawab dengan menyebutkan namanya. Ternyata ekspresi sang kakek pun sangat senang, sebab orang yang di sampingnya saat ini adalah pahlawan legendaris. Kemudian kakek itu meminta kepada Sylvie agar segera mengakhiri hidupnya, biar terlihat keren. Sayangnya Sylvie tidak ingin melakukan hal itu. Tapi sebagai gantinya Sylvie menjawab, "Aku tidak akan melakukan hal itu, tapi jika nanti kakek sudah tiada, aku akan datang dengan senyuman." Sylvie berkata sambil meninggalkan kakek. Tapi ketika Sylvie akan melihat untuk terakhir kalinya, ternyata sang kakek itu sudah tiada, alias sudah mokat dengan penuh senyuman. Sylvie berkata, "Harusnya kau hidup lebih lama lagi, dasar kakek tua." Setelah beberapa menit, Sylvie mulai datang ke kuburan. Ia melakukan ziarah kepada semua pejuang yang pernah hidup bersamanya pada 3000 tahun yang lalu, termasuk makam Lydia. Sylvie mulai mencurahkan isi hatinya, sehingga Art, Irena, dan juga Ginny yang bersembunyi di belakang pun mulai menangis, kecuali Art yang masih bisa bertahan. Ya, meskipun air matanya hampir keluar. Ia tidak menyangka ternyata tujuan Sylvie adalah menunjukkan kepada teman-temannya, termasuk kakak tercintanya yaitu Lydia, bahwa Sylvie bisa hidup lebih baik dan bahagia dibandingkan pada zaman dulu. Sayangnya ketika Art, Irena, dan Ginny menghampiri Sylvie, ternyata mereka bertiga tiba-tiba terkena serangan sihir api dan membuat wajah mereka bertiga gosong dan rambutnya pun jabrik.
Ulah siapa ini? Sudah pasti Sylvie yang memasang jebakan. Jika suatu waktu ada penjahat yang akan menghancurkan makam kakaknya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Art yang sudah sangat yakin bahwa hari terakhir piknik bisa lepas dari penahan Verda, yang besar kemungkinan identitas Art Meteor sudah terbongkar, tapi tidak dipublikasikan oleh Verda. Sayangnya pihak sekolah telah mengubah jadwal, sehingga semua siswa harus ikut acara yang diadakan oleh Verda, yaitu menantang Art Meteor. Singkatnya, mereka semua tiba di tempat Verda. Di sana, Art bingung bagaimana cara menghadapi Verda tanpa ketahuan oleh Olivia. Selain itu, Art tidak hanya sekedar melawannya. Terlebih lagi, Verda terlalu jenius dan merupakan ahli strategi pada saat bersama Farfatos. Kemudian, di sini Verda yang menyuruh anak didiknya, yaitu Dr. Norman, untuk memperlihatkan sihir kepada Art Meteor. Norman pun menunjukkan sihir terbang kepada Art Meteor, dengan penonton sebagai objeknya. Art yang baru saja tahu bahwa duelnya tidak dalam pertempuran pun, ia berusaha mengaku kalah dengan memuji Norman, yaitu sihir terbang, di mana sihir ini sudah lama punah. Tapi ternyata malahan Art mengejek Norman tanpa ia sadari. Itu disebabkan Verda sudah mengantisipasi bahwa tidak akan ada peserta yang berpura-pura kalah atau menyerah. Sehingga ketika Art ingin memuji Norman dan mengaku kalah, malahan Art berkata payah kepada Norman. Kemudian tubuh Art Meteor bergerak sendiri dan mengaktifkan sihir terbang kepada penonton. Seketika seluruh penonton terbang bebas di atas langit. Lalu dilanjutkan Norman yang memperlihatkan sihir double cast. Double cast ini sihir dua mantra sekaligus. Ya, kalian tahu, jelas sekali dibalas lebih dari dua mantra oleh Art. Kemudian sihir penyembuh dari Norman. Art membalasnya dengan sihir penyembuh tingkat lanjut. Begitupun seterusnya, hingga Norman mengaku kalah. Di pikiran Art, ia ingin sekali mengakhiri hidupnya, karena ia tidak akan dipandang lagi sebagai orang biasa, khususnya Olivia. Di sisi lain, Verda yang sudah terhibur pun, ia turun menghampiri Art Meteor. Verda berkata, "Aku akan ikut jalan-jalan dengan partimu, Art. Kalau menolak, aku akan membocorkan rahasia Irena dan juga Ginny." Art yang mendengar pun melihat ke arah Irena dan juga Ginny, di mana tingkah mereka berdua ketakutan. Mau tak mau, Art pun mengizinkan Verda untuk ikut jalan-jalan di hari terakhir. Singkat cerita, keesokan harinya, Verda datang sesuai janjinya. Ia merekomendasikan sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat perkumpulan 4 raja surgawi dan juga 7 pahlawan, termasuk Lydia. Di sana, mereka semua mulai melihat peninggalan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Farfatos. Mulai dari sikat giginya, berkas kursi Farfatos, pakaian yang sering dipakai, dan masih banyak lagi. Kemudian Verda membawa mereka semua, yaitu Art, Irena, Ginny, dan Sylvie, untuk melihat sebuah lukisan. Di lukisan itu ada sahabat dan teman-teman Sylvie, serta sahabat dan teman-teman Art Meteor. Di momen itu Sylvie tentu saja menangis karena bisa melihat wajah sahabat serta temannya lagi. Begitupun dengan Art Meteor yang ingin menangis, tapi jika ia menangis, maka identitasnya akan terungkap. Verda pun sama dengan Sylvie, merasa terharu bisa melihat sahabatnya lagi. Verda bertanya, "Art, apakah kamu bahagia saat ini?" Art menjawab, "Tentu saja, aku punya Irena, Ginny, Sylvie, dan juga Olivia Sensei." Verda menjawab, "Aku iri padamu." Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Singkatnya, setelah keluar dari museum, mereka melihat ras iblis yang sudah merusak kota. Bahkan benteng Millennium Farfatos pun masuk ke mode terbang. Art yang melihat hal itu sangat panik, begitupun dengan Verda dan juga Sylvie. Jika benteng itu terbang, itu berarti ada yang menggerakkannya. Begitulah di pikiran Art Meteor. Oleh sebab itu, mereka semua memutuskan pergi menuju benteng tersebut. Singkat cerita, Art dan Verda tiba di benteng tersebut. Sedangkan Sylvie, Irena, dan Ginny, mereka bertiga melawan musuh di luar. Di dalam benteng, Art bertemu dengan homunculus Lydia dengan pedang suci replika. Sayangnya, Art yang sudah tahu bahwa itu adalah homunculus, Art dengan mudah menghabisinya tanpa ada perasaan dalam pertarungan tersebut. Kemudian, Art dan Verda bertemu dengan homunculus Farfatos yang menggerakkan benteng Millennium. Sesuai namanya, benteng Millennium ini adalah buatan dari Farfatos dan hanya bisa digerakkan oleh Farfatos. Verda berkata, "Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" Art menjawab, "Omong kosong.
Tanpa membuang waktu, Art yang ingin segera kembali ke rumah pun langsung menghabisi Homunculus 400 dengan sihir cahaya tingkat tinggi, hingga membuat lubang besar di langit-langit benteng. Kemudian Art yang merasa curiga pun berkata, "Homunculus ya? Itu berarti dalangnya adalah kamu kan, Tuan Verda?" Oke kan, mungkin segini aja, akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.